الفتاة أن الله يغفرنا وأن والدنا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من نجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم واغفر لنا ما مضى لله من ملك الإنسان من سقر خير البليات من غرب ومن أنجم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal haji sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Dami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang ini kita akan membuka kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah halaman. Qala al-musannif rahimallah sin hal tumkinu ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala bil basar. Jim ru'yatullahi ta'ala bil basar mumakkinatun aqlan wa waqi'atun fil jannah. Lil mu'minina naklan fa innallaha ta'ala mawjudun wa kullu mawjudin yumkinu ru'yatuhu. Qala Allah ta'ala wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah fayarawnaha bil absar bi ghairi kaifin yaumal qiyamah wa yujabukum wa yuhjabu anhul kafiruna, yaitu ziyadatan lahum fil hasrati wan nadamah. Ini masalah kita. Mungkinkah kita bisa melihat Allah dengan mata kepala atau tidak? Ini pertanyaannya. Berdasarkan kata musannif tadi, ru'yatullahi ta'ala bil basar mumkinatun aqlan. Melihat tentang masalah Allah dengan mata kepala adalah merupakan hal yang mungkin menurut akal dan nakal. Kemudian akan menjadi, yaitu akan terjadi di surga bagi orang-orang mukmin menurut dalil nakli. Sesungguhnya Allah adalah maujud dan setiap hal yang maujud bisa dilihat. Allah Ta'ala berfirman, wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri dan mereka melihat pada Tuhannya. Ini Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Mereka melihat Allah dengan mata tanpa mengetahui, yaitu bagaimana caranya pada hari kiamat orang-orang kafir tidak bisa melihatnya agar bertambah sedih dan menyesal. Jadi kesimpulan bacaan kita ini adalah bahwasanya mungkin bahwa Allah bisa dilihat oleh mata kepala. Nah, di jawaban tadi adalah ini suatu hal yang mungkin bisa terjadi. Tapi di mana bisa dilihatnya? Di neraka atau di Jabal A'raf atau di surga?
Tentunya bisa melihat Allah adalah merupakan hal yang sangat menggembirakan, itu yang sangat didamba-dambakan oleh hambanya, karena di saat hidup di alam dunia kita tidak akan mampu melihat Allah, baik secara akal maupun secara nakli tadi. Secara akal, kenapa manusia tidak akan bisa melihat Allah? Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah tidak ada yang menyerupai apapun bentuknya. Kalau suatu barang ada bentuk bisa dilihat, pasti orang akan bisa melihat. Ini tanpa wujud. Bagaimana bisa dilihat Allah tanpa wujud? Yang dilihat adalah yang berwujud. Itu baru bisa dilihat. Sedangkan Allah sendiri, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak ada yang menyerupai apapun bentuknya. Kayak apa? Berwarna, apakah panjang atau pendek dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa dibayangkan oleh dalil akal. Karena Allah sendiri yang menyatakan Allah tidak ada yang menyerupai. Itu satu. Nah, makanya buat kita semua sebagai orang mukmin yang yakin dan percaya, berdasarkan kata musannif bahwa orang beriman akan bisa melihat dengan matanya, tapi dengan catatan di surga. Kalau bukan di surga, nggak mungkin bisa dilihat. Karena surga ini merupakan wadah yang mulia, yang termulia dijadikan oleh Allah untuk disuguhkan khusus orang yang beriman, yang konsekuen dengan keimanannya, yang mereka ngerti agama dan mau mengamalkan agama dan belajar agama. Nah, hakikat Allah itulah yang akan Allah tunjukkan secara khusus buat orang yang beriman. Dalil naklinya, ini dalil nakli berdasarkan nas Al-Quran. Di dalam surat Al-Kahfi dikatakan di sana yang terakhir, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa surat Al-Kahfi? Apa lagi? Alhamdulillah sampai sekarang belum apa. Padahal Nabi memberikan motivasi. Disunahkan Nabi malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Insya Allah dari minggu ke minggu Allah akan memberikan cahaya kepada mereka yang membaca surat Al-Kahfi. Berhubung gak pernah baca cahayanya. Hanya kemarin saya pulang ke kampung, empok saya selalu nanya itu, terutama amalan apa sih yang begini begitu segala macam. Ya saya bilang, kalau udah seperti ini, udahlah perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Tapi baca Quran pun kalau bisa yang diwajibkan, yang disunahkan buat pribadi ya. Artinya yang diwajibkan seperti contoh Nabi kita Muhammad SAW, walaupun baca Quran bukan wajib, tapi untuk pribadi ya. Artinya dirutinkan. Baca secara khusus malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Gimana kalau bacanya cuma sa'in? Enggak semua. Sedangkan kehendak Nabi pokoknya surat Al-Kahfi. Yang mas surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir. Kalau cuma sepotong ya berarti cuma nyium surga doang. Baca tiap malam Jumat. Nah, ini termasuk saya bilang surat Al-Kahfi jangan gak dibaca. Boleh malam, boleh siang. Karena kata Allah tadi, faman kana yarju, barang siapa yang mengharap ingin bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, syaratnya dua. Apa itu? Yang pertama, dia yakin, percaya bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah. Yang kedua, jangan mempersekutukan Allah dalam ibadah. Itu syarat kata Allah kalau ingin bertemu dengan Allah. Itulah dalil nakli, dalil yang terkandung nas di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Berhubung belum apal-apal, jadi kenal juga kagak. Jangan-jangan di antara kita nggak pernah baca surat Al-Kahfi.
Tolong budayakan, biasakan baca surat Al-Kahfi ya. Ini contoh. Iya, ayat terakhir. Jadi kembali tadi, itu Allah sudah menginginkan hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang penuh dengan ibadah dan keyakinannya. Kata Allah, kalau ingin bertemu ya syaratnya tadi ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, maka hendaklah kamu beramal soleh. Nah, yang namanya amal soleh kan amal kebaikan yang bahkan sabda Rasulullah dalam artinya semua perbuatan orang-orang Islam itu mengandung ibadah. Coba kita lihat, berhadapan bertemu dengan saudara kita senyum, ibadah bukan? Padahal cuma ketemu doang dengan senyum, tapi jangan angker. Tahu angker? Boro-boro nangan apa mau salam negur siapa yang ada malah justru kelihatannya serem gitu. Bukan berarti memang orang tampangnya serem, minimal senyuman yang dilontarkan ketika bertemu dengan orang lain. Udkhulu surur sedekah, menggirangkan hati orang lain termasuk apa? Sedekah. Coba kalau kita bertemu senyum, orang girang enggak kira-kira? Girang. Tapi kalau cemberut, najis deh. Salah apa gua media? Kok malah melengos? Itu kan? Padahal kata Luqmanul Hakim, ya bunaya wala tusair khaddaka linnasi. Hai anakku, jangan kamu palingkan pipimu terhadap orang lain. Karena orang kalau tidak ingin ketemu, tidak ingin isinya menegur sapa dan sekaligus melengos, itu bertanda bukan orang yang beriman. Kenapa? Karena dia nggak percaya apa yang diwasiatkan Luqmanul Hakim kepada anaknya yang terkandung dalam Al-Quran. Tuh, makanya kita senyumnya aja termasuk sedekah, dapat pahala. Karena orang lain melihat kita senyum, gira nggak? Ya jangan jauh-jauh, coba aja kita bertemu dengan teman senyum, masya Allah, gimana kabar ente nih? Alhamdulillah, anak-anak sekarang ada 10. Gira nggak? Iya kan? Itu dengan girangnya itu memasukkan udkhulu surah, itu termasuk sedekah. Makanya Nabi setiap langkah perbuatan umatku itu mengandung amal soleh. Itu baru senyum. Membuang kotoran yang mencelakakan di jalan, dibuang oleh dia, itu pun termasuk amal soleh. Kita begitu nggak? Begitu nggak? Kalau ada sesuatu yang bisa mencelakakan orang di jalan, kita buang, itu termasuk amal soleh. Malah sekarang justru sebaliknya. Berapa banyak jalan yang pasang polisi tidur? Ini polisi tidur bahaya nggak? Bahaya nggak? Saya punya jamaah, dia tukang ikan asin, dagang di Pasar Gombong nih. Tahu Pasar Gombong? Dekat rel kereta Kemayoran. Dia tinggal di sana. Biasa jalan raya tidak ada polisi tidur, begitu ngebut ngejar waktu, tiba-tiba pas di polisi tidur, ini sepeda lagi asik, tiba-tiba mental gara-gara polisi. Akhirnya sepedanya pelak angka 8, giginya copot, ikan asin berantakan. Bahaya nggak? Itu polisi jangan diomong. Yang mana polisi melek. Karena saya sendiri pernah waktu diundang oleh Kapolres ini Kemayoran, saya tanya ya kepada kepalanya itu, kenapa? Karena masyarakat sekarang sedang merajalela di gang-gang kecil maupun besar pasang polisi tidur, padahal itu polisi tidur ada manfaatnya nggak? Yang ada madaratnya. Contoh, saya waktu tinggal di Kebon Kosong, ada tukang sampah, penuh nih sampah. Saya jalan di belakang gerobaknya. Di depan ada polisi tidur, padahal saya punya feeling. Jangan-jangan nih gerobak nggak bisa ngembat gitu, nggak bisa nanjak. Bener,
pas begitu dia lari untuk istilahnya agar kuat bisa melewati polisi tidur, ternyata kekurangan tenaga, akhirnya gerobak mental ke belakang. Di belakang ada saya, kira-kira kan? Kira-kira kan? Tuh, bahaya nggak? Bahaya. Dan ibu-ibu kalau hamil mau ke rumah sakit pakai motor, entah moped atau bajai, aneh kan? Yang dipegang bukan kepala, malah perut. Kenapa? Kenapa? Ibu-ibu hamil ada polisi tidur, yang dipegang kepala apa perut? Perut. Kenapa? Takut ngeberusut gitu. Gitu kan, karena polisi des. Coba orang bawa telur yang punya penyakit ambeien atau wasir, ada polisi tidur, itu luar biasa. Sangat apa? Sangat benci, karena apabila dibonceng motor ada polisi tidur, tertekan dia punya wasir, akan timbul darah. Itu madarat pemanfaat. Manfaat mendarat. Bahkan di komplek di sana di daerah Halim ada mantan pejabat. Di situ banyak polisi tidur. Suatu hari terjadi kebakaran. Belambir ada polisi tidur, kira-kira bisa ngebut nggak? Enggak. Akhirnya dia bawa kampak, di kampak tuh polisi-polisi tidur. Kenapa? Itu tadi banyak bahayanya daripada manfaatnya. Rem pun motor, kira-kira nggak? Kalau polisi tidur kan otomatis mainin rem gitu kan. Nah itu. Nah kalau muda-mudi ada polisi tidur, girang. Kalau yang si bonceng, si doi ada polisi tidur, girang nggak? Kenapa girang? Nah, itu kan, itu kan, masya Allah. Ini kembali pada kita semua. Jadi itu membuang sesuatu yang membahayakan orang lain di jalan, termasuk amal soleh dan termasuk sedekah. Masih banyaklah. Makanya kembali dalam Al-Quran mengatakan, man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min, ulaika yadkhulul jannata wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dengan catatan dia beriman kepada Allah, percaya, yakin dengan Allah, Allah akan masukkan surga tanpa dianiaya sedikit pun. Itulah Al-Quran berdasarkan dalil nakli tadi, bahwa betapa mudahnya kalau kita ingin bertemu dengan Allah sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Kalau tadi beramal soleh. Makanya kalau kita banyak senyum, makanya biasakan suka senyum, tapi jangan senyum sendirian. Sebab di Amerika itu ada kursus senyum. Padahal yang punya konsep ini ajaran Islam. Iya kan? Karena senyum itu ibadah, senyum itu amal soleh, menggirangkan hati orang lain itu perbuatan baik. Itu di Amerika sampai ada kursus senyum. Nah, satu hari saya dengan Ustaz Diding ponakan pergi ke Senen. Waktu itu mau wisuda dia di perguruan tinggi Muhammadiyah Keramat ke Senen. Kemudian ada pelayan toko, kan biasanya kalau Indonesia perempuan semua ya. Kalau di Arab nggak ada, semuanya laki-laki. Bagi kita lihat-lihat barang, ini anak perempuan nih boro-boro nawarin senyum juga enggak. Ponakan saya bilang, Mbak lagi sakit gigi ya? Orangnya ceplosan, Mbak lagi sakit gigi ya? Ini bagaimana orang mau beli barang, sedangkan senyum simpati adalah merupakan daya tarik buat konsumen. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau jadi pelayan banyakin senyum. Orang nggak beli bisa jadi beli. Kenapa? Karena senyum. Itu kan. Makanya modal perempuan tuh pelayan tuh kalau tahu aja banyakin senyum. Oh ada apa ya? Apa ada perlu yang dibantu, Pak? Oh iya nih saya lagi cari barang begini tuh. Dengan modal senyum pertama kali. Apalagi lagi yang masih muda. Pelayannya masih ABG, diajak senyum kira-kira kan. Mungkin disangkanya senang gitu ya. Padahal untuk
daya tarik aja sebagai magnet untuk laki-laki gampang belanja dengan catatan pelayannya senyum. Itu sampai di Amerika ngadain kursus senyum. Seharusnya itu di Indonesia tuh. Ya, ngadain kursus senyum untuk daya tarik dan simpati orang lain. Itu amal soleh. Berpakaian rapih pun amal soleh. Apalagi ketika mau ke masjid. Ya bani Adam khuz dinatakum inda kulli masjidin. Hai manusia, hiasilah dirimu setiap masuk ke masjid. Arti hias di sini dandan rapi. Jangan seenaknya mau sholat menghadap Allah pakai kaos, pakai celana blue jean, begitu sujud celana dalam kelihatan karena ngepres, gitu kan? Ini namanya enggak zina, enggak menghias diri. Kita harus memfungsikan satu perbuatan sesuai dengan hadis wad'u syai'in fi mahallihi. Menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Kita mau ke masjid, pakaian masjid kira-kira apa? Gitu kan? Sarung, baju koko, pakai peci, bila perlu pakai sorban. Kira-kira kelihatannya keren, cakep. Itu mau ke masjid. Tapi kalau kita pakai training, mau subuh ke masjid, orang-orang kira menyangka mau kemana? Mau ke Monas, mau olahraga. Kenapa? Nggak ada orang mengira dia mau ke masjid lalu pakai olahraga. Orang mau tanya pun mungkin nggak jadi. Kenapa? Dia sih bukan mau ke masjid tuh, pakai celana, pakai training. Dia mau ke lapangan tuh, ke banteng tuh. Ada yang ke banteng. Itu kan. Nah itu pakaian sesuatu harus pada tempatnya. Ini kan enggak pakai kaos jadi, pakai celana panjang jadi, nggak pakai peci. Kira-kira pantas nggak mau ke masjid? Nah ini di sini harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang dulu kalau ke masjid, orang dulu nih pakai sarung, pakai baju, pakai jas, pakai sorban, walaupun sorbannya telapak meja. Iya kan? Orang dulu kan gitu kan? Walaupun telapak meja yang biasa diamparkan di meja tuh dia pakai karena nggak punya sorban. Subhanallah. Tuh orang dulu tuh begitu rapinya mau ke masjid, malah kadang-kala bawa payung. Kalau malam bawa baterai padahal nggak hujan, suasana terang, tapi antisipasi sedemikian rupa. Orang dulu begitu luar biasa. Orang sekarang boro-boro pakai sorban. Itu pakai sorban kan sunnah, iya kan? Nah ini kembali pada kita, itu termasuk amal soleh. Jadi pamangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan Allah dalam ibadah. Artinya di satu sisi kita ibadah, tapi kepercayaan yang lain pun masih ada. Itu jangan harap akan bisa bertemu dengan Allah. Hilangkan image yang bisa menimbulkan perpaduan antara Allah dengan yang lain. Itu namanya syirik. Na'udzubillah min dalik. Itu kalau ingin ketemu dengan Allah. Paham? Kalau ingin ketemu dengan Allah, beramal soleh, ibadah, jangan sambil mempersekutukan Allah. Padahal kan syaratnya kan nggak ada yang susah kalau berpikir secara logika. Ya cuman amal soleh kok. Ya nggak mempersekutukan Allah kok, dengan sesuatu apapun itu bisa melihat wajah Allah secara langsung. Walaupun di dunia jangan harap melalui melek maupun mimpi bertemu dengan Allah. Kalau dengan Rasulullah sih udah biasa, terutama di kalangan para wali Allah kan gitu. Nah tapi dengan Allah sesuai dengan pernyataan bahwa Allah tidak berbentuk. Kalau tidak berbentuk tidak bisa dibayangkan kayak apa, karena nggak ada sosok. Itu contoh. Kembali kepada kita semua bahwasanya orang beriman itu menurut dalil nakli maupun dalil akli itu bisa ketemu dengan catatan
dua syarat tadi. Nah, untuk mencapai masuk surganya ini yang paling susah. Mungkin bertemunya gampang, syaratnya dua tadi. Tapi di ayat tadi mengatakan man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min. Barang siapa orang yang beramal baik, beramal soleh laki maupun perempuan dengan landasan iman, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa dianiaya sedikit pun enggak. Tanpa reserve. Kalau bahasa kita ini kelasnya kelas apa nih? VIP. Langsung masuk tanpa dihisab. Subhanallah. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Yang kenceng aminnya, ya Allah. Tinggal ngaminin doang kok susah. Itu kan. Ini kembali pada kita semua. Jadi kalau kita benar-benar ngaji, ingin tahu tentang masalah hal-hal yang kita belum tahu, menjadi tahu, ini merupakan jalan menuju surga. Ya, termasuk salah satu di antaranya, kalau ingin bertemu dengan Allah, udah Allah jelaskan dalam akhir surat Al-Kahfi. Di ayat-ayat lain pun banyak yang memberikan solusi jalan keluar kalau ingin ketemu dengan Allah. Salah satu di antaranya itu ya dalam surat Al-Kahfi. Lalu bagaimana dengan orang-orang beriman yang ada di dalam surga bertemu dengan Allah? Tadi dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah tadi bahwa Allah mengatakan di dalam Al-Quran wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Ini orang beriman, wajah-wajah mereka akan berseri-seri, saking girangnya, saking bangganya ketemu dengan Allah. Nah, ini Allah udah menyatakan dalam surat Al-Qiyamah tadi, jaminan orang yang beriman masuk surga wajahnya berseri-seri. Orang tidak mungkin wajah berseri-seri kalau menemukan sesuatu yang tidak membuat hatinya menjadi girang. Itu berseri-seri karena rasa girang. Iya kan? Ya Allah Rabbi, mereka dengan ucapan-ucapan berbagai macam yang indah, karena di surga nggak ada omongan jorok, nggak ada omongan jelek, nggak ada omongan gosip, nggak ada provokator, nggak ada orang tukang bohong, nggak ada orang tukang semua bersih. Itu kan? Nah, di sini nih yang harus kita perhatikan sesuai dengan ayat tadi, wajah orang mukminin pada hari itu berseri-seri. Mereka melihat pada Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai saudara-saudara, apakah Anda belum puas setelah melihat aku seperti ini? Coba sampai dibilang begitu ya Allah. Ya Allah, jangankan melihatmu, makanan, fasilitas yang ada di surga itu udah cukup menggembirakan, apalagi bertemu dengan engkau yang dulu waktu hidup kami ingin bertemu, tapi kami yakin gak mungkin bertemu, walaupun ada sinetron judulnya Mencari Tuhan. Bisa ketemu gak? Bisa ketemu gak? Sekarang udah episode 300 lebih, Mencari Tuhan. Sampai kiamat gak bakalan. Ya kan tadi nggak bersosok tadi loh. Tahu ini pencipta sinetron judulnya Mencari Tuhan gimana? Ya, judulnya Mencari Tuhan. Saya ingat guru cerita. Itu Islam Bugis. Itu ngajinya dari maghrib sampai menjelang subuh. Judulnya tadi Mencari Tuhan. Ya jangankan setahun sekali bulan Ramadan doang. Tiap malam belajar tentang akidah, ingin bertemu dengan Tuhannya, bisa nggak? Jangankan istilahnya dalil nakli, logika pun nggak bisa akan kita bertemu di alam dunia, walaupun kayak apapun patuhnya terhadap Allah, yang hanya Allah menyinggung dalam ayat fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Sebutlah namaku, niscaya aku akan menyebut namamu.
Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Itu Allah sendiri udah mengatakan, bukan berarti ingin bertemu, tapi kalau kita ingin disebut nama oleh Allah, sebut nama Allah. Kalau sehari la ilaha illallah sebanyak 1000 kali aja, berarti nama kita disebut 1000 kali. Coba kira-kira kayak subhanallah, ya luar biasa. Ajaran Islam kalau kita tahu secara kafah dan secara benar berdasarkan pengkajian, saya yakin dia akan berpikir apa arti sebuah hidup. Kalau Luqmanul Hakim berkata, ya bunaya bi' dunyaka li akhiratika walaya bika akhirata ila dunyaka. Jual tuh duniamu buat akhirat, jangan menjual akhirat buat orang sekarang menjual akhirat buat dunia, padahal nggak ada artinya hidup di alam dunia. Apapun jabatannya, kayak apapun kekayaannya, paling maksimal berapa sih? Umru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku batasnya 60 sampai 70 tahun. Menikmati, mengarungi kehidupan alam dunia, kenikmatan berapa lama sih? Makan nikmat cuman hanya di tenggorokan, udah turun ke bawah jadi kotoran. Itu kan, apapun sekalipun dikatakan bahwa pengantin baru bagaikan surga, semua kontrak yang lain kontrak. Itu kan, senikmat-nikmatnya berapa lama? Coba, ini kalau kita berpikir secara logika ya, berapa lama kenikmatan dunia yang kita rasakan? Itu pun tidak akan abadi, karena dunia ini fana, ya. Karena dunia ini akan binasa. Apalagi kita sebagai manusia. Nah, tinggal kembali respon untuk menyadarkan dan koreksi diri tersebut, bagaimana supaya jangan sampai hidup ini menjual akhirat tapi buat dunia. Berapa banyak orang mengorbankan akhirat demi untuk dunia, menghalalkan segala cara dengan berbagai macam kebohongan, berbagai macam kecurangan segala macam. Itu kan menjual akhirat buat apa? Dunia, padahal dunia bakal ditinggal. Itu na'udzubillah min dzalik. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang masalah bertemunya orang beriman dengan Allah di dalam surga. Itu pun bukan sekedar angan-angan, tapi dikatakan oleh musannif tadi, fayarawnahu bil absar bi ghairi kaifiyatin yaumal qiyamah. Jangan ditanya bagaimana cara bisa melihat Allah, sementara di dunia kita nggak pernah melihat. Tapi kita bertemu bisa melihat langsung di akhirat. Jangan ditanya bagaimana caranya. Itu adalah urusan Allah yang mempertemukan kita orang beriman dengan Allah. Jangan ditanya bagaimana. Sebab kalau ditanya bagaimana bila kaifiatin, itu nggak akan nyambung otak kita dengan Allah. Makanya kita percaya berdasarkan dalil akli dan dalil nakli, berdasarkan firman Allah tadi, bahwa orang mukmin akan bertemu dengan Allah, melihat Tuhannya dengan matanya sendiri, bukan angan-angan, bukan bayangan, tapi langsung melihat. Tapi orang kafir, ini orang kafir, tidak diperlihatkan oleh Allah kepada mereka, di situ akan bertambah penyesalan mereka. Di situ akan bertambah tentang masalah kesedihan mereka. Manusia yang zatal yamin, kelompok tangan ke arah kanan bisa melihat Allah, kelompok yang kiri nggak bisa lihat. Artinya orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman bisa melihat berdasarkan janji Allah, orang kafir nggak bisa melihat. Coba, apa nggak semakin sedih, semakin nyesal gara-gara di dunia menyembah selain Allah? Itu kan? Nggak percaya silakan mati dulu. Kalau nggak percaya, mereka bertambah sedih, mereka bertambah menyesal, mereka bertambah menggarung, dia punya tangisan begitu teriak kencangnya karena menyesal, sampai-sampai tokoh-tokoh yang dijadikan idola yang membawa mereka ke aliran sesat menuding mereka.
Demo minta kepada Allah, ya Rabb, kami melakukan pekerjaan ini karena bukan kemauan kami. Kami punya bos, punya atasan. Itu atasan kami, itu dia tuh. Coba. Sampai Allah tanya, kenapa Anda membawa jemaah Anda dalam keadaan sesat? Padahal dulu dalam kitab-kitab sebelumnya pun sudah dinyatakan bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Allah Maha Esa. Kenapa diselewengkan percaya kepada para dewa? Percaya kepada anak Tuhan, percaya kepada patung dan lain sebagainya. Ini na'udzubillah min. Saya waktu ke Mesir, sebelum ke Yordan ya, jarak ke makam Ashabul Kahfi itu melewati lembah Jahanam. Coba dengan lembah Jahanam kira-kira pengen tahu nggak? Tour guide bilang, bapak-bapak, ibu-ibu coba diri sejenak, lihat ke arah kiri ke jendela, di situ ada yang namanya lembah Jahanam. Kita pada diri nih, penasaran kayak apa sih lembah Jahanam? Rupanya itu hanya sebuah, apa istilahnya kalau bahasa sekarang apa ya? Legenda. Zaman dulu, waktu dulu mereka itu lembah Jahanam, kalau minta kepada para dewa sambil gendong anak, sambil nuntun anak, dilempar ke dalam api lembah Jahanam, dibakar hidup-hidup. Makanya disebut lembah Jahanam. Sampai begitu mereka mengorbankan anaknya demi para dewa untuk diperkenankan doanya. Coba dalil akal bisa nerima nggak? Udah capek-capek buat anak ngurusin, udah bisa jalan malah dilemparkan ke api yang unggun. Ini akal aja nggak bisa nerima, kita gang ditaruh di mana pikirannya? Ya, gara-gara pengen meminta kepada para dewa membakar anak hidup. Itu namanya lembah Jahanam. Tapi sekarang udah indah dijadiin sebuah taman tempat pacaran muda-mudi. Tuh, dulu lembah Jahanam. Itu sampai segitunya cerita legendanya itu. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin qala bal rona ala qulubihim makanu. Allah berfirman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka orang-orang kafir, mereka akan berkata spontan, itu cerita legenda. Bohong Muhammad cerita begitu. Muhammad sudah mulai gila. Kenapa? Masa semalam ada di samping Ka'bah, lalu pagi-pagi cerita dia habis dari langit pertama sampai ke-7 sampai dialog dengan Allah. Di mana coba otaknya Muhammad? Apa enggak gila itu Muhammad? Anta majnun ya Muhammad. Ente sudah mulai. Ada yang gila sah. Yang gila sah. Kata hadis Rasulullah, nggak boleh mengatakan orang gila sebelum orang gila kita sendiri udah gila dulu. Itulah kita azza wajir man aftarafa minal kabair, kumpulan hadis-hadis dosa besar itu. Nabi Rasulullah mengatakan bahwa jangankan bilang gila, bilang beloon orang lain itu sebelum orang lain beloon dirinya udah. Kenapa? Karena berani ngatain orang. Terutama jaga mulut ketika kita marah dengan anak. Jangan dibilang anak anjing, anak babi. Kalau anaknya bilang gitu, emaknya kan suka ada tuh. Bukan ibu-ibu sini ya, ibu-ibu sana. Kalau marah dasar anak anjing, buah omongan kotor. Untung anaknya enggak kritis. Kalau anaknya kritis mah, kalau mama bilang saya anak anjing, kira-kira ibu anak-anak. Itu kan nggak boleh. Sebelum mengatakan pada orang lain, itu sudah terjadi diri kita sendiri. Makanya dulu saya semalam cerita di Masjid An-Nur ketika membaca kitab Hidayatus Salikin. Ulama Palembang Al-Palembangi, beliau kepalanya dipenggal oleh orang Belanda, dibuang ke Thailand. Itu sampai wajahnya dikubur di tengah-tengah kebun karet, kepalanya di istana. Ini sampai sekarang. Makanya waktu saya ke Palembang itu bertanya tentang di makam siapa? Abdul Somad Al-Palembangi. Ternyata enggak ada. Padahal
3 bulan yang lalu saya diajak untuk ke Thailand. Saya lupa sejarah di sana ada ulama Indonesia yang dibuang oleh Belanda, palanya dipenggal. Itu sampai sekarang. Nah, ini kembali pada kita semua. Nah, kenapa? Nah, di situ bahwasanya saya cerita kepada mereka tentang masalah Abu Somad Al-Palembani, dia punya ilmu sangat luar biasa. Itu angkatannya dengan Ki Haji Syekh Muhajirin. Kan ada tuh di kalender Ki Muhajirin kan. Waktu itu kan ada 9 orang kalau nggak salah tuh. Ya, ini kembali pada kita ulama-ulama yang mereka jadi besar di Indonesia dengan belajar di kota Mekah, di Madinah dan di negara-negara lain, itu sampai segitunya sehingga pulang memboyong ilmu, ngajar, mengembangkan. Tapi sayang Belanda tidak suka dengan ulama Indonesia. Ya, berapa banyak ulama-ulama Indonesia dibuang ke daerah-daerah oleh Belanda saking bencinya dengan. Nah, ini kembali pada kita semua. Jadi kalau seandainya bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah SAW yakin bertemu dengan Tuhannya di surga, yuk tinggal amalkan 2 konsep yang terkandung dalam surat akhir Al-Kahfi, insya Allah. Inilah hadirin kajian kita, judul tentang melihat Tuhan di surga. Nanti hal isobatul aini haqqu. Nah, nanti insya Allah lanjutan daripada pasal ini yang akan datang insya Allah. Karena waktu isyraq tinggal beberapa detik ke depan. Tentunya kita akhiri dengan membaca zikir tauhid, falyatafaddal mashkura.